Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismailullah Fauzi, jurusan Teknik Informatika reguler 19E. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang apa itu set instruksi pada CPU. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui adalah apa itu set instruksi. Set instruksi adalah suatu perintah yang diberikan kepada sebuah PC ataupun CPU guna menjalankan sebuah operating system dari suatu CPU tersebut. Set instruksi juga biasanya digunakan untuk perantara komunikasi dari programmer menuju mesin. Set instruksi biasanya merupakan bahasa mesin yang digunakan sebagai jembatan komunikasi antara manusia dengan komputer. Set instruksi atau instruksi set arsitektur ISA didefinisikan sebagai suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para programs. Secara umum, ISA ini mencakup jenis data yang didukung, jenis instruksi yang dipakai, jenis register, mode pengamatan, arsitektur memori, penanganan interupsi, eksepsi, dan operasi I/O input-output eksternalnya jika ada. ISA merupakan sebuah spesifikasi dari kumpulan semua kode-kode biner atau opcode yang diimplementasikan dalam bentuk aslinya dalam sebuah desain prosesor tertentu. Kumpulan opcode tersebut umumnya disebut sebagai bahasa mesin atau machine language. Untuk ISA yang bersangkutan, ISA yang populer digunakan adalah set instruksi untuk chip Intel x86, AI64, IBM PowerPC, Motorola 68000, SunSpark, DAC Alpha, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya adalah jenis-jenis instruksi. Yang pertama ada data processing atau pengolahan data. Data adalah instruksi aritmatika dan logika. Instruksi aritmatika memiliki kemampuan untuk mengolah data numerik, sedangkan instruksi logika beroperasi pada bit-bit word sebagai bit bukan sebagai bilangan. Operasi-operasi tersebut dilakukan terutama data register CPU. Yang kedua, data storage atau penyimpanan data adalah instruksi-instruksi memori. Instruksi-instruksi memori diperlukan untuk memindah data yang terdapat di memori dan register. Yang ketiga, data movement atau perpindahan data adalah instruksi input-output. Instruksi-instruksi input-output diperlukan untuk memindahkan program dan data ke dalam memori dan mengembalikan hasil komputasi kepada pengguna. Yang keempat, kontrol adalah instruksi pemeriksaan dan perjabangan. Instruksi-instruksi kontrol digunakan untuk memeriksa nilai data, status komputasi, mencabangkan ke set instruksi lain. Untuk penjelasan selanjutnya akan diterangkan atau dipresentasikan oleh rekan saya atau Mustafa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karakteristik mesin instruksi. Karakteristik elemen-elemen instruksi mesin antara lain adalah operation kode atau opcode, yaitu kode operasi berbentuk kode biner. Kemudian source operated reference, yaitu operated adalah input operasi. Kemudian adalah result operated reference, yaitu merupakan hasil atau keluaran dari operasi. Kemudian next instruction reference, yaitu elemen ini menginformasikan CPU posisi instruksi berikut yang harus diambil dan dieksekusi. Selanjutnya, operasi dari suatu sistem operasi dapat berada pada yang pertama adalah memori utama atau memori virtual, di mana tanpa memori virtual, memori logis akan langsung dibawa ke memori fisik atau memori utama. Disinilah memori virtual melakukan pemisahan dengan menurut
dengan menaruh memori logis ke secondary storage atau disk sekunder dan hanya membawa halaman yang diperlukan ke memori utama atau memori fisik. Yang selanjutnya adalah perangkat input dan output. Pada input dan atau output program, data saling dipertukarkan antara CPU dan modul input-output. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi input-output kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pemrograman perintah, baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Kemudian adalah register CPU, status register untuk menyatakan status dari CPU. Register ini terdiri dari sejumlah bit yang merupakan informasi mengenai berbagai status dan hasil-hasil pengetesan yang dilakukan, seperti apakah variabel biner 0 atau negatif, dan lain sebagainya. Format instruksi. Kode operasi atau opcode dipresentasikan dengan singkatan yang disebut mnemonic. Contohnya seperti add, yaitu untuk menambahkan, sub untuk pengurangan, dan load, yaitu memuatkan data ke memori. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.